kadis itu harus tahu ilmu organisasi, ilmu agama, ya. Karena nanti suatu waktu mewakili parti itu, wakili suruh pelantikan pengurus MU misalnya, suruh jemput, ya, jemput harus tahu organisasi MU itu kayak apa. Saya bilang dulu 4P, ya. Pertama adalah penampilan. Penampilan seorang kepala sekolah harus meyakinkan Bapak Ibu. Ya. Jangan pegat-pegat teropongnya di kepala sekolah. Ya. Jadi bajunya lusuh apa? Tidak yakin. Saya tidak yakin dia berhasil. Ya. Namun baik jadi kepala sekolah tidak yakin. Kalau ini bagus dilebar, ya. Sudah seragam semuanya. Meyakinkan sekali kebersamaannya. Dari segi, ya. Dan kita ikut emosi bijaksana. Kesolah batik dapat gitu kan ya. Bagi kita duluan. Kemudian pian jamak gitu. Kok pelondon pernah dekat terpasang langsung buka gitu. Terima kasih untuk mengunjungi channel ini, My Channel Arif Aji. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode sebelumnya. Kepada yang terhormat Bapak Haji SPD MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mun'im bi jala'il ni'am, Ar-Rahim Al-Mun'im bi daqaiqin ni'am. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besar rahmat dan seseni-seni nikmat. Al-Mukarram Pak Tuan Guru yang saya hormati, Bapak Kadis Diput Kabupaten Lombok Barat yang saya hormati, Bapak Kabid SMP sekaligus Ketua PGRI Lombok Barat yang saya hormati, Bapak Kabid Kebudayaan yang saya hormati, Bapak Kabid SD yang saya hormati, Pak Pengawas, Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ibu pengurus K3S yang saya hormati, pengurus gugus, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu Guru, hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan tugasnya semuanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak Camat, aku yang mewakili Pak satu ya, yang saya hormati. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari menjelang siang ini kita dapat bermuajahat atau bertetap muka di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga keadaan ini selalu bisa diberikan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita baik selaku makhluk pribadi maupun selaku makhluk sosial. Al-Mukarram Pak Kadis, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, saya tidak banyak mungkin berpanjang kalam ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus K3S Kecamatan Lepar yang telah mengadakan acara halal bihalal dan menyempatkan saya bisa hadir di sini diundang ya, untuk pertemuan terakhir, bukan terakhir ya, tapi kita tetap silaturahim. Tapi dalam kenyataannya dalam tugas memang yang sudah pernah tugas 24 ya, ada 24 sekarang ya. Nah, 25 hari sudah satu tugas ya. Alhamdulillah Allah memberikan itu semua dengan segala nikmatnya, hingga saya merasa agak mudah sekarang dibanding dengan jadi Kadis Diput dulu.
waktu jadi Kadisdikbud sibuk sekali memang Bapak Ibu ya, seperti yang diceritakan beliau. Kalau jadi Kadisdikbud itu siap jadi bupati. Ini Pak Kabid SD, calon kadis ini ya. Cita-citanya mau jadi kadis juga. Siapkan ilmu organisasi Pak Kabid ya. Kalau jadi kadis itu harus tahu ilmu organisasi, ilmu agama ya. Karena nanti suatu waktu mewakili bupati itu, wakili suruh pelantikan pengurus RW misalnya, suruh nyambut ya. Nyambut harus tahu organisasi itu kayak apa. Muhammadiyah misalnya ya, dan organisasi Islam lainnya, bahkan organisasi Buddha juga kita disuruh nyambut. Nah ini kalau di Kadisdikbud, kalau berhubungan dengan pendidikan pasti disposisi Kadisdikbud. Saya semasa jadi Kadisdikbud hari Minggu nggak ada disposisi gitu, malam juga ya, di Buddha gitu Pak Kadis memang kita lewat sini ya. Iya, kita disuruh campur di organisasi Buddha yang ada di Kanjar. Demikian juga di umat Hindu. Semua organisasi keagamaan itu kita disposisinya ke yang berhubungan sedikit dengan pendidikan. Demikian juga kita harus bisa ilmu agama. Sudah Maulid Nabi. Kadang-kadang Pak Bupati kan banyak undangannya. Jadi tidak cukup dengan humasnya yang ada di kabupaten saja. Tapi yang paling sering dulu pada zaman Pak Fauzan itu Kadisdikbud sering disposisi. Apakah dia main-mainkan saya apa enggak gitu ya. Tapi saya berasa dididik ya, ditempa gitu ya. Nah, dikader gitu oleh Pak Bupati yang dulu. Nah, jadi itu kesibukan kita bukan hanya bicara masalah pendidikan saja. Kalau jadi itu ya, semuanya harus tahu. Pokoknya tahu jadi bupati Pak Kadis, ya harus bisa seperti jadi bupati. Iya. Makanya paling cocok jadi bupati itu sebenarnya Kadisdikbud. Insya Allah ya, periode yang akan datang. Kalau masih hidup. Nah, tapi kalau ini terlalu sempit waktunya, ya, Insya Allah, ya. Tapi kalau dari segi apa namanya penampilan, saya cocok ya. Jadi seorang itu berhasil kalau sekolah itu saya bilang dulu 4P, ya. Pertama adalah penampilan. Penampilan seorang kepala sekolah harus meyakinkan Bapak Ibu. Ya. Jangan pegat-pegat teropongnya di kepala sekolah, ya. Jadi bajunya lusuh apa? Tidak yakin, saya tidak yakin dia berhasil. Ya, namun Bais jadi kepala sekolah tidak yakin. Kalau ini bagus dilebar, ya, sudah seragam semuanya, meyakinkan sekali kebersamaannya. Dari segi, ya, segi keseragaman bajunya sudah rasa orang melihat, oh, patuh hati kepala SMA SD Lembar ini. Itu pandangan orang, ya. Yang pertama penampilan, bukan penampilan fisik, penampilan fisiknya kepala sekolah, penampilan guru, penampilan peserta didik, terlihat bahwa sekolah itu sehat atau tidak, ya. Demikian juga penampilan sekolahnya. Nah, ini sekolah ini walaupun apa namanya atapnya sudah kayak gitu, tapi penampilannya luar biasa. Kita lihat pemeliharaannya bagus, ya. Kelihatannya kelihatan dia bersih, kadang-kadang lengi atap putih. Iya. PR Pak Kadis. Ini layak sudah direhab, ya. Layak, Insya Allah, ya. Jadi itulah contohnya kalau penampilan. Kita mau berhasil itu pertama yang kita adalah penampilan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan. Bagaimana kita melayani orang? Apakah dengan sebab atau dengan senyum? Tapi kalau menurut Rasulullah kita harus melayani orang itu dengan senyum, ya? Senyum itu adalah sedekah. Jadi itu setiap orang kalau datang, ya, dia datang marah-marah di sini senyum aja dulu, tidak usah ikut marah. Insya Allah dia akan dulu marahnya itu dengan senyum kita, ya.
Nah, saya cerita sedikit di Sepotong dulu pernah saya dibawakan parang orang tua, ya. Waktu saya jadi guru, jadi kepala sekolah. Ada guru yang mukul anak, ngamuk dengan tua nih, ya, bawa parang. Si Nawas, yang apa namanya, pakar hidup itu, mana namanya, Pak Gusti, betulan namanya. Ya Allah, ya Bali Sudu dulu gitu. Jadi itu contohnya. Saya keluar dengan semua. Nanti jatuh peta bapak saya ikutkan. Dinolak dengan kaum siap ya Riki. Mana namanya Pak Gusti? Bentar dulu. Tiang aja belajar sila. Aku udah ada kamu over nih. Jangan odok dia, ya. Kita yang ngalah. Dan kita ikut emosi bijaksana. Terus orang batik dapat gitu kan ya. Bagi kita duluan. Kemudian tiang camak gitu. Kok kelondon pernah dekat terpasang semua kambing. Dikasih saya barangnya. Nah, dia pegang barangnya. Nah, makin kagum tuh ngamuk sila. Gede kan? Ada saya urus, tak kasih minum dulu baik-baik, urus selesai masalahnya. Gitu. Kamu tegal udah batik kan ngamuk. Nah itu contohnya kalau kita menangani permasalahan dengan hati yang sejuk ini. Jadi pelayanan itu perlu apa itu? Gitu. Pelayanan. Baru kita bicara masalah profil. Profil tiap sekolah itu harus punya profil. Coba cek Pak Kapit, ya. Sekolah-sekolah di SD maupun SMP, datang ke sekolahan, tanya profil sekolahnya kayak apa, mulai dari identitas sekolah sampai semuanya, harus dijadikan di satu sebenarnya itu. Ini kesejahteraan umum, ini sebenarnya profil itu. Data guru, data siswa semua ada di sana. Profil sekolah itu wajib dibuat di tiap-tiap sekolah. Ini bukan adik-adik yang ini, supaya ini juga dia bagus juga itu untuk meneruskan karir kita di sekolah kita masing-masing. Baru kita bicara prestasi. Jadi 4P, ya. Pertama apa tadi? Penampilan, kedua pelayanan, 3 profil, 4 prestasi. Nah, ini. Kemudian bicara masalah pendidikan beda ini. Dan tetap melihat kita dah sekolah dikit langan rumah tahu kekayaan kepala sekolah dikit karena saya sudah jadi kepala sekolah. Baik kepala sekolah sekarang berpulut, baik kepala sekolah sekarang letak, baik kepala sekolah sekarang saling pulut sama gurunya. Biasa dalam kalau ada bos begitu di hadapan teman-teman kita, tidak boleh. Lalu dia jalan jadi tangguh. Itulah jadi kepala sekolah masing-masing. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di Kecamatan Lebak. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ya. Beberapa hal mungkin saya sampaikan terkait dengan diri saya, ya, yang sudah bertugas selama ini kebersamaan kita, Bapak Ibu mendukung program dinas. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu. Kemudian jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama saya bertugas menjadi Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat, mohon untuk dimaafkan, baik itu ucapan maupun tindakan atau kebijakan mungkin yang tidak berkenan di hati. Hari ini kita saling memaafkan. Ketika kita sudah memaafkan orang lain, kita harus siap melupakan segala sesuatu yang membuat kita jadi tidak senang. Itu artinya kita memaafkan. Nah, orang yang selalu memaafkan orang lain, insya Allah masuk surga, Ustaz, ya. Insya Allah. Ini ya. Jadi kita setiap hari kita bisa memaafkan orang lain, insya Allah surga menjadi kita, Pak Ibu. Mungkin itu saja karena masih banyak, ya, masih ada uraian dan akan sakit dan guru. Kepingin rasanya lebih lama saya bicara karena terakhir saya ketemu, ya. Tapi inilah, ya, apa tadi kata waktu memang sudah tidak mengizinkan kita. Bapak Ibu bisa akhiri dengan satu ungkapan orang pintar, ya. Jangan mengeluh, lebih baik bersyukur daripada mengeluh, karena syukur itu adalah yang membuat kita menjadi bahagia.
bukan kebahagiaan itu dalam membuat kita jadi bersyukur. Demikian mungkin pesan saya. Demikian adalah topik kali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.